Nah, jadi kita lanjut lagi buat teman-teman semua. Jadi di bonsai itu yang paling penting itu adalah bagian dari diri kita. Menyatukan pikiran dan keinginan. Ya, pikiran, keinginan. Ini deh. Kadang-kadang kalau enggak nyatu itu susah mencapai kesempurnaan di pohon itu. Karena di sini pingin jual, di sini pingin jadi. Iya. Nah, pingin jadi yang bagus, tapi di sini jual biar mahal. Kan susah ya. Ini susah nih bertentangan. Betul nggak? Kira-kira Pasti, teman merasakan itu? Oh, pasti, saya Pak. pingin punya pohon. Oh, cepat jadi biar bagus. Cepat jadi biar bagus. Mana mungkin. Gitu loh. Kalau cepat jadi itu kan otomatis kan pasti butuh proses. Iya. Nah, dalam proses itu cepat jadi. Nah, terus sedangkan kita membesarkan cabang itu kan Betul. perlu waktu yang lama. Tahun-tahun. Nah, sedangkan pohon, apapun yang disampaikan oleh teman-teman, mohon maaf, kalau pohon itu udah percabangan matang atau besar ya, anak cabang, pasti pohonnya bagus. Apalagi geraknya dapat, konsepnya terpenuhi. Betul nggak? Nah, Masuk. ini makanya solusinya di The Max itu, sebelum jadi solusi ya, artinya begini, tidak harus membuat pohon informal-informal saja. Kalau formal-informal, saran Pak D tetap konsep itu zigzag dan 1, 2, 3 itu. Karena mencari ruang dimensi. Kalau formal-informal lah. Tapi kalau model desain ini tidak berpatok dengan cabang 1, 2, 3. Yang adalah konsepnya. Mana batangnya, mana cabangnya. Ya kalau seperti ini, karena konsep ini kan dibunjin. Ya, set. Karena di sini ada condong batang yang tumbuh yang besar, Pak D buat mahkota kecil. Sini buat juga. Nah, ini kan keren pohonnya. Padahal kayaknya kalau bilang sederhana, tapi kalau lihat akarnya begitu, menantang nggak? Pasti, Pak. Nah, ini butuh apalagi proses kalau habis waktu. dicukur. Nah, kalau proses pohon ini minimal ini 4 tahun. 3 tahun. Nah, contoh seperti ini gimana caranya? Kita harus akui. Nah, sedangkan contoh seperti ini nih, perhatikan. Nah, teman-teman kalau melihat dengan karakter seperti ini, percabangnya senang nggak lihatnya? Senang, Mas. Nah, otomatis karakternya dapat, karakter tuanya. Kembali pembesaran cabang itu yang paling penting juga, cabang-cabang. Nah, kalau penyatuan hati dan pikiran nggak sama, ini tak akan pernah tercapai pembesaran itu. Yes. Pingin cepat motong, pingin cepat nekuk, betul nggak? Itulah yang Karena apa? Apalagi terbayang-bayang harus laku mahal semua. Pohon yang laku mahal itu pohon yang memenuhi konsep. Pohon yang sesuai dengan konsep, kontesnya berprestasi, ya, karakternya dapat semua. Nah, itu waktu yang lama lumayan. Tidak gampang dan tidak mudah buat teman-teman semua. Ya, itu. Jadi pentingnya itu menyatukan antara pikiran dan hati. Kembali rasa dan logika. Ya. Karena bonsai itu tanpa diproses, kalian itu tidak akan pernah ketemu rasa logika. Apalagi mengomentari saja. Oke, tapi kalau untuk pemahaman harus proses. Masuk akal? Masuk. Nah, kira-kira gini pasar berapa? Wah, ini udah di atas 10 ya, Nah, ini lihat tuh akarnya tuh. Kayak begini loh. Tapi ini kan biar jadi pun aku gak terlalu suka, Pak. Hah? Aku gak terlalu suka. Kenapa? Aku sukanya yang sebelah. Sebelah. Kalau ini, kalau kayak gini-gini kan enak, Pak. Benar-benar kayak di alam gitu. Nah, ini kalau ini lain lagi konsepnya ya. Jadi ini lihat. Ini karakter liuknya luar biasa bahannya. Ini masih proses, jadi masih pengelolaan, kita nggak berani motong. Ini. Tuh. Nah, ini. Nih, ini masih bahan nih. Kalau dilepas jangan dulu lah. Kalau itu boleh lah. Tuh. Kalau ini masuk panorama juga oke. Iya, ini panorama. Oh, ini yang keren ya. Sudah. Bayangkan ini proses berapa tahun. Sudah. Bahan ini. Nah, padahal masih banyak stok-stok persendiki yang begini nih. Kok bisa ya nempel gitu ya kalau dia secara logikanya. Ini original semua. Padahal ini sama ini kan beda dia, Pak. Ya. Tapi dulu kan mungkin historinya dulu, ini batangnya pertama ini satu. Yes, pecah dia muter begini. Tapi ini yang menampilkan sesuatu yang enak ya. Keren. Nah, ini lagi nih yang udah semi nih. Ini kembali pada bahas. Ini original juga batunya. Nah, ini konsep tuh lihat sendiri. Nah, ini. Jadi kalau ini perawatan full luar biasa, rapat daunnya. Nah, ini medium. Temu nggak ada? Enggak, medium dia. Medium dia.
Nah, jadi tegak langsung. Kalau dilihat dari bahan kan sederhana. Ya. Nah, tapi dengan proses yang sabar ya, hati dan pikiran yang tepat. Nah, jadi pohon itu bisa seperti ini. Nah, sekarang tim pintar adik memilih pohon, teman-teman memilih pohon. Nah, mau diarahkan seperti apa, konsepnya gimana. Itu yang paling penting. Nah, ini. Kalau ini pasarannya nanti bisa ditanya Pak Di. Silakan aja. Oh, japri aja ya. Japri aja boleh. Ini harganya tuh. Kalau yang meneruskan juga silakan, pohon juga banyak ya. Nah, kalau ini ada kesalahan teknis sedikit karena dicari kutu merah. Jadi lupa ngasih insek langsung mati dia, tapi masih hidup. Ini masih hidup tumbuh, masih subur, mau subur ya. Nah, keren pohon ini. Jadi masih proses ya. Aman. Oke, nah ini bahannya keren juga nih, Mas kan. Tapi ini belum dilepas lah. Wih, ini liukannya juga. Nah, ini keren nih, liu. Jadi pohon-pohon begini berpeluang ke depannya untuk berkompetisi dengan yang lain. Nah, di sini yang dinamakan kualitas pohon ya, terutama dari gerak dasar. Gerak dasarnya ini kan udah bagus ya meliuk. Nah, di sini ada tekukan ndak lasim. Jadi keistimewaan pohon ini di sini kelihatan keringan ini dan tekukan ini. Yes, ya. Artinya di dalam nyata kalau kita proses dari sekarang ini berapa puluh tahun gitu loh. Secara logikanya di sinilah pohon itu mempunyai keistimewaan sendiri. Kenapa mencari best itu harus ada kompetitornya? Tergantung lawan di sini kelihatan. Kalau pohon polos seperti anggaplah lebih sama ini mana yang menang? Mana? Kalau disuruh beli ini sama ini mana yang pilih? Sama-sama subur loh. Pasti pilih ini kan? Kenapa? Karena punya keistimewaan. Iya, keistimewaan. Kan nggak bisa nilainya ini disamakan dengan ini. Iya, waktunya untuk mencari best. Pasti menang ke sini. Nah, nggak boleh seperti itu. Masuk akal? Masuk. Secara logika masuk akal? Masuk. Nah, ini. Artinya dengan kasat mata pun, wih ini pohonnya kok keren. Kenapa? Ada liukan, ada keringan. Kalau ini keringannya kurang. Karakternya tuh dapat. Tapi kembali ke suburan. Ya, kembali ke kelengkapan kalau di kelasnya. Itu loh. Kalau di prospek dasar menang ini sama ini. Tapi nanti masuk ke ranahnya mungkin regional mah dia sama-sama subur. Karakternya juga sehat sekali ya. Karakternya juga tua banget. Tapi condongnya orang pasti dominan ke sini. Ya kan? Masuk. Kembali ke gerak dasar itu. Nilainya plusnya seberapa ke subur. Tapi kalau di sini daunnya kurang bagus, tapi karena bagus, kalau ini subur bisa menang di sini. Nah, itu kembali ke lawannya juga. Kalau di best ya. Kalau terkait dengan bendera hijau dan merah, ya itu anatomi, kelengkapan pohon dan karakter. Nah, jadi kalau memang anatominya nggak memenuhi standar di kontes itu bisa hijau. Tapi kalau memenuhi standarnya di prospek apa pasti merah. Iya sih. Nah, bagaimana pohon kok dari best kok bisa turun ke hijau? Itu kembali ke kesehatan pengaruh ya. Habis kesehatannya mungkin ya kembali ada yang mati di sana kan, ada yang mati ranting ada segala. Tapi kalau tidak berubah itu jadi pertanyaan teman-teman. Perlu bertanya itu ke jurinya. Oke? Nah, ini nih kembali nih. Ini lama juga prosesnya. Wah, ini keren karakternya nih. Tua juga. Nah, teman-teman boleh lihat-lihat di sini ya. Tuh ada yang subur di pojok saya duduk. Nah, ini nih sendigi, ini bisa demek nggak kira-kira? Oh, bisa. Bisa nih demek. Nah, lihat nih. Nih, jadi demek ini masuk ini. Tuh. Masuk. Nah, ini kita lihat di belakang ya. Wah, ini keren juga. Wah, batunya. Wah, ada turun akar lagi nih. Nah, ini teman-teman kalau memiliki boleh. Tapi kalau daerah ini ya, sendigi paling maksimal itu memang harus kalau dapat di udara laut ya. Tapi kalau nggak ada udara laut, pakai air laut aja. Di spray gitu Pak ya? Ya, di spray dia. Keren luar biasa. Ini harganya bisa nego langsung nih. Ini ada di toko suka-suka nih. Ya, ini proses pade ada dari bahan nih lagi nih satu nih. Nah, ini keren ini. Apa seumuran dan pasarmu nih? Enggak, beda. Kalau ini enggak, ini belum begitu lama. Ini proses kalau nggak salah ada 4 tahun lah, 3 tahun lah. Nah, ini keren batang ini. Nih. Liukannya keren tuh, pengeluasan mas itu. Sampai bawah. Ini the Mac pasti. Tuh. Ini istimewa pohon ini. Karena dari dulu sudah ada penawaran mahal ini.
cuma belum dilepas. Kita jadikan coba. Mantap. Nah, kita proses jadikan ini nih. Jadi ini tahapannya luar biasa pada cutting ya. Ini pada cutting nih tuh. Nah ini nih cutting semua nih. Coba lihat perhatikan tuh. Ini dari tidak ada di sini. Sama ini nggak ada ini. Sekarang udah ada. Kita buat batangnya segini aja. Batu original. Ini liukannya ini yang istimewa. Mana? Saya suka. Ini dah. Ada keringannya juga ya? Iya ada tuh. Ini kan bukan maksudnya. Keringan ada. Cakep. Cakep pohon ini. Kejar banyak orang itu. Coba ke sini, coba ke sini. Nah ini nih. Ini biasa bahannya ya. Nah ini nih yang mau daun beras, yang ini daun beras nih. Cheers sekali. Ya kayak gini ya tumbuhnya ya, kayak Ya, melompok gitu ya. iya daun beras nih. Teman-teman mungkin mawar ya dibilang juga ya. Nah ini nih pohonnya. Nah ini kalau bisa reposisi dikit enaknya. Berdiri dia. Ya, nah ini nih. Oh keringannya istimewa dong. Tuh istimewa nih. Istimewa keringannya. Tuh. Nah, ini keringan lagi tuh. Ini kayak batu ya. Ya, udah fosil itu kayak fosil. Nih, kita buat demek ini bisa nih. Nah, Mantap. ini lihat tuh keringannya. Tuh. Kita putar dulu ya, lihat. Tuh. Tuh kering kayak gitu. Ini batu. Nah, ini tahapan juga oke pohonnya. Jadi teman-teman, kalau pengen minat, boleh silakan. Oh. Jadi simpannya masih lumayan banyak pohonnya. Ini subur-subur kayak gini, apa gininya Pak De? Pupuknya Pak De? Ya Mungkin kembali sih perawatannya. treatment rutin sebenarnya. Karena sendiri itu perlu pengawasan yang lebih daripada pohon yang lain. Oh. Jadi pengawasan rutin, pemupukan itu tetap kita ya. Artinya terkontrol lah. Ya. Kalau nggak terkontrol ya repot, susah juga. Yakin gitu loh. Nah ini nih. Makanya kalau padi tuh sekarang pelihara pohon banyak, lumayan. Jadi tiap pohon tuh punya karakter masing-masing. Jangan dianggap ya buat teman-teman semua, kita ngerjakan pohon formal aja di Demek. Salah. Ya. Nah. Karena kan Demek ini masih remaja ya belia. Kedepannya itu luar biasa. Karena pohon-pohon di Demek itu harapan Pak De ya nanti seperti kayak Denpasar Moon. Itu Denpasar kan dari besar Simbo Cari ya. Nah sama seperti ini kita bahan aja nih proses dari bahan ya. Nah tuh. Cuman bedanya sedikit sudah ada batang. Batangnya ya. Nah, batang ini kadang-kadang berubah pun cuma sedikit. Tapi kalau kita proses Denpasar Moon itu memang signifikan dari sebesar Ibu Jari menjadi 1 meter lingkarnya. Kalau ini kan enggak, ini paling proses ini kita kadang mendalam. Nah ini nih. Nanti kalau harga bisa ya di screenshot ini harga berapa. Yang jelas ini puluhan. Wih, mantap. Ya, puluhan ya. Jadi di sini masih rata-rata sih puluhan. Nah, tapi orang dengan membeli pohon seperti itu kan rugi, Pak. Ya, makanya buat teman-teman, kita akan selalu berbagi informasi bagaimana perkembangan di dunia bonsai khususnya di Demex, pohon-pohonnya seperti apa dan apa yang dibagikan di channel YouTube Suka-Suka. Pada intinya semangat kembangkan skill Anda berbudidaya. Hasilnya memang tidak langsung instan ya, tapi yakin dengan program Demex Anda akan sukses dalam program budidaya bonsai. Salam, ikutin terus Demex selalu di hati.